ihsanin ila yaumiddin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa agnina bifadlika amman siwak. Kita bersyukur pada Allah atas karunia dan nikmat di subuh hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita melanjutkan dengan majelis ilmu. Yang pertama mudah-mudahan kita bisa niatkan untuk iktikaf, mencari kebaikan, mencari keberkahan. Kata Imam Nawawi rahimahullah, sebisa mungkin ketika seorang itu berdiam diri di masjid, dia bisa berniat untuk melakukan iktikaf. Karena iktikaf tidak dibatasi hanya di bulan Ramadan saja, namun di waktu di luar bulan Ramadan juga diperkenankan atau dibolehkan untuk beriktikaf. Kemudian yang kedua, kita berniat untuk mencari ilmu, karena dengan ilmu inilah yang nanti membawa dampak kebaikan bagi kita semuanya. Kata Nabi SAW dalam hadis Muawiyah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah kehendaki baginya untuk mendapatkan kebaikan, pasti dia akan difaqihkan, dipahamkan pada ilmu agama. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau dia memang tanda-tandanya itu baik, pasti akan dimudahkan untuk memahami agama ini. Tapi kalau dia itu tidak dikehendaki kebaikan pada dirinya, maka dia akan dijauhkan juga dari ilmu agama. Kita mohon pada Allah, semoga Allah karuniakan kita ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tema kita pagi ini tentang rebutan harta. Tapi sebelum kita bahas tentang rebutan harta, hartanya ada terlebih dahulu. Betul enggak? Setuju mboten? Nah, kalau nggak ada hartanya ngapain kita bahas rebutan? Serasa percuma mau direbut tapi nggak ada apa-apa yang ingin direbut. Jadi kalau orang bahas rebutan harta, pasti hartanya ada dulu. Terus yang kedua, hartanya pasti banyak. Nggak mungkin hartanya cuma 500.000. Insya Allah kalau 500.000 saya akan infakkan langsung ke masjid. Betul lah? Coba kalau hartanya ya 50 juta, 5 miliar, insya Allah nanti disitulah mulailah pertikaian di situ. Apalagi ada yang punya sifat-sifat tertentu yang nanti kita akan bahas. Kalau kita lihat atau kita simpulkan, rebutan harta itu disebabkan beberapa hal. Yang pertama, kurangnya ilmu. Yang pertama, kurangnya ilmu. Dan ini yang jadi dasar pokok. Apalagi nanti 3 hal akan kita bersinggungan dengan itu. Ada kaitannya dengan ilmu. Sengketa ini biasanya seputar hibah, wasiat, kemudian waris. Seputar ini masyarakat kita sering tercampur-campur, apalagi mementingkan ego masing-masing. Terus yang kedua, ketidakadilan dan ketidakjujuran. Ketidakadilan dan ketidakjujuran. Dan ini biasanya ada dari sifat orang tua itu sendiri yang mementingkan anak. Orang tua yang mementingkan anak, pilih-pilih kasih. Punya 3 anak misalnya, punya 3 anak ini, 3 anak ini tidak diberi semuanya. Namanya pemberian memang tidak mesti sama. Tapi kalau masalahnya semuanya sudah besar, semuanya sudah berkeluarga, ya, pasti dituntut untuk sama. Gak mungkin ini pembagiannya kayak anak TK, anak SD, dan anak SMP. Kebutuhan mereka masing-masing beda tuh. Anak TK tidak mungkin dia butuh seperti kakaknya yang di SMP. Anak TK misalnya dia dominan minta mainan, anak SMP nggak butuh mainan. Butuh apa, Pak? Nah, kuota malahan. Kok batin saya itu sama dengan jenengan gitu loh.
Oh, saya ngomongin, oh ternyata sama juga. Tiang Boyolali kali tiang Panggang Gunung Kidul ya sami Pak. Sama aja tuh. Beda kebutuhannya itu tadi itu. SMP, SMA sama bocah cilik yang TK tadi. Kebutuhannya dia seputar mainan apa yang dia senangi ketika itu, punya saya mau mainan ini, mainan ini, mainan ini. Beda itu. Ayah dari An-Nu'man bin Bashir, yaitu Bashir, itu pernah ditegur oleh Nabi SAW. Ketika dia pentingkan Nu'man, dia tidak pentingkan anak yang lain. Dia tanya pada Nabi SAW, tanya pada Bashir, kamu beri ini pada yang lainnya juga enggak? Maksudnya kalau tadi yang kecil dengan yang besar mungkin ini masih bisa ya timbang-timbang gitu ya. Kadang adiknya dikasih, yang kakaknya enggak, ya kakaknya juga ridho. Tapi kalau ini sama-sama besar, ya kayak keadaan keluarganya Bashir tadi, anak-anaknya Nu'man dan yang lainnya. Maka Nabi SAW nanya, kamu beri pada yang ini kasih ke yang lain enggak? Anak-anakmu itu rata enggak semuanya dapat? Kemudian dijawab enggak. Kemudian Nabi SAW katakan, ittaqillah i'dilu baina auladikum. Bertakwalah engkau kepada Allah, buat adil untuk anak-anakmu itu. Enggak boleh kayak gitu. Dan ini yang problem, yang masalah di tengah-tengah kita kayak gini, Bapak sekalian. Betul enggak? Sudah dibagi sekarang, orang tua milih kasih. Biasanya itu orang tua kalau kaitannya dengan harta peninggalan itu lebih prioritaskan, bahkan lebih dikasihi anak yang rawat orang tua. Apa di sini Boyolali istilahnya? Apa ada istilah tabon di sini? Hah? Kaprabon. Bukan tabon di sini ya. Sama istilahnya tabon ya itu, sama. Keprabon. Yang anak yang rawat orang tua di situ dia jaga tabunnya itu tadi, sama gitu. Ya. Yang rawat orang tua tadi biasanya lebih diprioritaskan dibandingkan anak yang merantau jauh. Yang tinggal di sini bareng orang tua prioritasnya lebih besar, yang jauh, oh mohon maaf nggak dapat. Kadang orang tua tidak adil dalam masalah ini, padahal sama-sama anak. Terus yang ketiga, kurangnya komunikasi dan musyawarah. Kurangnya komunikasi dan musyawarah. Kita kan diperintahkan wasyawirhum fil amr, bermusyawarah kalian pada suatu perkara. Kalau misalnya terjadi pembagian atau orang tua ingin memberi pada yang satu karena mungkin kesusahan, terlilit utang, ya dia tinggal memberitahu pada yang lainnya lagi, kumpulkan itu, kemudian dia rembuk bareng-bareng dengan anak-anak semuanya, misalnya yang 3 tadi, orang tua kumpulkan mereka, kemudian diskusi, ini maaf Bapak putusin tanah sebelah sana itu untuk kakak jenengan yang ini butuh sekali karena dia terlilit utang. Dia terlilit utang pinjol. Ada di Boyolali sini pinjol ada? Ada? Tidak sedikit, Masya Allah. Tidak sedikit, itu berarti ada yang kena, ada yang senyum-senyum. Pagi ini baru sadar gitu ya. Kakaknya kena pinjol ya. Masya Allah utangnya numpuk. Kemudian orang tua putuskan, sudah kalian ini kan sudah sukses, ini kakakmu ini salah jalan. Sudah tanah sebelah sana untuk kakakmu saja. Enak kalau ada komunikasi kayak gini. Kadang orang tua nggak pakai komunikasi. Sudah diberi, yang lainnya nggak tahu sama sekali itu. Ternyata sawah sebelah sana itu sudah diserahkan pada anak yang pertama. 2 anak yang lainnya tidak diberitahu sama sekali. Bahkan kadang cuma isyarat saja. Tanah sebelah selatan sana itu nanti milik kamu. Saudara-saudara lain nggak tahu. Ketika meninggal dia ungkit itu. Dia sampaikan kepada ya yang kakaknya ini bilang, wah dulu bapak itu sudah beri saya kok. Kalian nggak diberitahu. Oh yang lainnya juga nggak setuju. Wah mana buktinya? Sudah ada serah terima belum? Oh belum.
Dia klaim kurangnya komunikasi, kurangnya musyawarah, konflik lagi selanjutnya, rebutan. Terus yang keempat, sifat serakah. Rakus, tamak. Itu yang ada pada manusia. Ini akan membuat orang semakin semangat lagi untuk rebutan. Tambah lagi satu sifat, pelit, medit. Dua ini kalau digabungkan, nah sudah semakin semangat lagi nih masalah rebutan ini. Artinya yang sudah dapat pun dia tidak mau keluarkan itu. Dan Allah sifati tentang sifat dasar manusia ini, jamaah sekalian. Allah sifati sifat manusia itu wa uhdiratil anfusus syuh. Manusia itu dibuat tabiatnya syuh, kikir, pelit. Tapi ada keterangan yang bagus dari Syekh As-Sa'di, beliau katakan gini. Syuh itu wa huwa adamu raqba fi bazli ma'alal insan wal hirs 'alal haqqil ladzi lahu. Fan nufusu majbulatun 'ala dzalika tab'an. Beliau katakan syuh itu dia enggak mau beri pada yang lain. Dan dia semangat untuk dirinya sendiri saja. Fanufus, namanya jiwa itu majbulatun, tabiatnya seperti itu memang. Jadi yang dia miliki dia enggak mau beri pada orang lain. Kemudian dia pentingkan dirinya sendiri. Dan Syekh As-Sa'di selanjutnya katakan sifat kayak gini nih, sifat yang kurang bagus kayak gini nih jangan sampai dimiliki. Harusnya kita punya sifat yang berlawanan. As-samaha kata beliau. Sifat yang berlawanan ini itu bagaimana? Yaitu beri pada orang lain yang merupakan haknya. Sudah puas dengan apa yang menjadi hak untuk diri kita sendiri. Manusia diciptakan seperti itu. Maka ketika terjadi rebutan harta, problemnya itu adalah sifat rakus kita, sifat pelit kita. Dua ini kalau digabungkan semakin besarlah konflik yang ada. Nanti solusinya untuk mengatasi ini saya sebut terakhir. Yang penting tahu dulu, ini sifat dasar manusia. Terus yang kelima, rebutan ini terjadi karena pertikaian itu tidak mau pada aturan, tidak mau mengikuti aturan syariat. Ini sebenarnya kembali kepada poin pertama tadi. Poin ilmu tadi. Kita tidak mau mengikuti aturan syariat. Akhirnya yang terjadi apa? Ada yang nganggap pokoknya dibagi sama rata. Sama rata itu adil atau tidak? Adil atau tidak? Belum tentu. Ini akan saya sebutkan alasannya. Kenapa itu belum tentu adil? Ada yang tadi milih, orang tua milih, wah ini yang sudah rawat saya. Ada juga orang tua milih, ini bukan anak sebenarnya. Ini anak adopsi, ini anak angkat. Karena dia sudah rawat orang tua, bareng orang tua terus. Dia lebih diunggulkan daripada keluarga yang lainnya. Jadi sebenarnya kita itu tidak mau mengikuti syariat. Maka untuk selesaikan masalah ini, Bapak sekalian, untuk menyelesaikan masalah ini, menyelesaikan masalah rebutan harta, kembali lagi pada kesadaran mengikuti syariat. Mau enggak kembali pada fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Mau kembali lagi enggak pada ajaran Islam yang benar?
Karena seakan-akan percuma kalau kita bahas masalah rebutan, terus yang satu itu dia lebih mementingkan egonya. Enggak usah itu tuh, Al-Quran enggak usah, hadis itu enggak usah tuh. Apalagi sebagian tempat pakai tradisi, kuat di adat. Ada yang perhatikan nanti pusaka tinggi, pusaka besarnya dengan pusaka kecilnya itu dibedakan. Nanti kalau pusaka besar ini khusus untuk yang perempuan saja, yang laki-laki enggak. Ada kaitannya dengan budaya lagi. Di sebagian tempat kayak gitu. Yang laki enggak dapat, perempuan bisa dapat. Ini sebenarnya kontradiksi dengan apa yang disebutkan nanti dalam ayat. Nah, kalau kita mau sadar syariat, maka di antara dalil-dalil yang membahas lengkap tentang masalah pembagian harta ini, terutama harta peninggalan yang meninggal dunia, yaitu ada dalam surah An-Nisa. Mulai dari ayat 7, An-Nisa ayat 7, terus An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan An-Nisa ayat 176. Coba diulang ayat berapa? Ayat 7, 11, 12, 176. Nah, kenapa harta peninggalan? Kita bahas hikmahnya dulu di sini. Kenapa sampai harta peninggalan itu diatur dalam syariat? Kan pemikiran sebagian orang itu, sebagian orang tua bahkan pemikirannya sudah saya tulis wasiat saja, nanti anak yang satu ini dapat sekian, anak yang dua dapat sekian, anak yang tiga dapat sekian. Kenapa sampai aturan ini Allah itu atur? Kenapa enggak bebaskan kepada manusia untuk membagi ini? Nah, coba kalau kita lihat renungkan mulai dari ayat 11 saja dulu. Ayat 11 dari surat An-Nisa. Yang punya mushaf bisa dibuka. Allah beri muqaddimah yang bagus untuk ayat ini. Supaya jadi renungan. Kenapa sampai Allah yang membaginya buat aturan untuk ini? Kenapa tidak manusia yang turun tangan langsung? Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarak wa in kanat wahidatan falaha nis. Allah itu wasiatkan kepada kalian wahai anak-anak. Allah wasiatkan kepada kalian wahai orang tua, fi auladikum, untuk anak-anak kalian. Jadi kalimatnya di sini Allah yang wasiatkan, bukan manusia kamu buat wasiat untuk harta peninggalan kalian, bukan. Tetapi di sini dikatakan Allah yang wasiatkan, Allah yang bagi. Kalimatnya bukan apa? Manusia, kalian kalau meninggal buat wasiat itu. Tapi di sini langsung kalimatnya Allah katakan yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan pada kalian wahai manusia untuk harta pusaka kalian, harta peninggalan kalian, untuk anak-anak kalian. Ini nih Allah yang atur. Alasan paling penting, manusia itu tidak adil, Allah itu maha adil. Ini dasar banget ini. Manusia itu tidak adil, Allah itu maha adil. Makanya coba panjenengan kalau lihat di akhir ayat ini surat An-Nisa ayat 11 itu ditutup lagi tuh. Innallaha kana aliman hakima. Innallaha kana aliman
hakima. Sesungguhnya Allah itu alim, Allah yang maha tahu, Allah itu hakim, Allah yang bagi dengan begitu bijaksana. Kalau manusia gimana? Manusia itu kurang ilmu, kurang pandangan ke depan. Manusia itu diliputi dengan sifat ketidakadilan. Bagi Allah apa? Kalau untuk Allah, Allah itu maha tahu. Yang sekarang nih dan besok yang terjadi itu gimana? Allah maha bijaksana dalam masalah ini. Sehingga coba lihat kalimat selanjutnya itu Allah bagi lidzakari mislu hadzil unsayain. Anak laki itu nanti dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Anak laki itu dapat 2 bagian daripada anak perempuan. Misalnya nih harta peninggalan 3 juta sedikit ya. Sedikit ya 3 juta ya. Sedikit mah itu biaya ongkos tiket habis itu di jalan tuh. 30 juta? Kurang seru lah, 30 masih kurang juga nih. Ya, wes ini aja 300 juta aja ya. Ya, 300. 3 miliar aja deh, 3 miliar. Insya Allah itu pulang semuanya nanti itu kalau 3M itu. Iya. Apalagi kena perluasan jalan-jalan tol kena itu. Wah, itu sudah pulang itu, Pak. Boyolali kan kena tol kan? Iya kan? Rebutan itu berarti kemarin ya. 3M. Anak berapa? Anak 2. Laki 1, perempuan 1. Lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Oh, berarti jatahnya laki tadi itu tulis 2, jatahnya perempuan tulis 1. Total 2 plus 1 3. Maka 3 miliar tadi dibagi 3. Laki-laki dapat 2 miliar, perempuan dapat 1 miliar. Jelas? Pembagiannya jelas ini? Ya, gampang kan? Oke. Salah duit mah mikirnya cepat itu kalau duit itu. Sekarang apa hikmahnya? Laki-laki kok dapat 2 bagian, perempuan kok 1 bagian. Kenapa enggak dibuat sama? Kenapa, Pak? Laki-laki banyak tanggungannya. Menafkahi siapa? Anak istri. Perempuan, kalau perempuan itu dari lahir sampai dia itu meninggal dinafkahi terus. Gitu. Berarti lebih enak jadi laki-laki apa perempuan? Enak jadi laki-laki. Kenapa? Saya kok lihat jenengan ini hidupnya kayak punya beban banyak itu bapak-bapak ini. Ketahuan di sini nggak ada yang jomblo ini. Kayaknya 1 ini jomblo mas. Nah. Kok saya bisa bilang dia jomblo? Kok ini nggak saya yakin. Kalau dia bilang jomblo pun dia sumpah serapa pun saya nggak percaya. Kenapa? Hah? Tampak dari raut wajahnya yang sudah nikah itu penuh beban. Yang jomblo itu mah dia nggak, dunianya itu nggak di situ tuh. Dia nggak mikir nafkah, nggak sampai mikir skincare tuh Pak. Kalau jomblo, betul nggak Mas? Mikir apa? Nggak ada dia pikirkan. Dia cuma pikir besok jodohku siapa. Itulah hikmahnya kata Imam Ibnu Katsir. Laki-laki itu bebannya lebih berat. Dia tanggung istrinya, dia tanggung anaknya, belum lagi pikirkan besok ini anak putrinya mau nikah, dia pikirkan lagi. Kalau sekarang ini dia mikir biaya sekolah, dia mikir lagi nih. Ini sudah masuk tahun ajaran baru nih kayak gini nih. Udah mikir. Maka coba lihat raut mukanya itu berubah dari yang jomblo sampai nikah itu. Coba lihat. Pak, dulu jenengan kayaknya ganteng sekali loh Pak. Kemarin saya ketemu ada seorang guru besar, terus saya lihat, Pak Prof maaf, dulu kok jenengan ganteng sekali gitu, sekarang tambah tua gitu kan, tambah pikiran. Perubahan wajah itu jelas banget.
Bebannya ada. Itulah yang mengakibatkan itu dapat 2 kali. Dia mikir istri lagi, kalau dia dapat waris nih ya. Istri dia pikirkan, wah ini istri saya besok ini gimana nih. Dia mikir anak-anaknya lagi tuh. Kalau yang laki-laki ini belum nikah, dia mikir untuk besoknya. Waduh besok ini saya hadapi keluarga saya nih. Tapi kalau perempuan dapat waris, dia mikir untuk dirinya saja. Karena dia tidak disuruh nanggung nafkah siapa-siapa. Dia yang ditanggung nafkahnya. Maka sangat adil di sini, lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 bagian daripada perempuan. Adil itu? Adil atau tidak? Adil. Justru kalau mau dihitung-hitung ini ya. Laki-laki walaupun dapat 2 miliar tadi, perempuan 1. Laki-laki kan sudah bagi-bagi tuh. Pada orang yang dia nafkahi. Perempuan tetap utuh 1 M. Dia tetap utuh 1 M. Kadang ibu-ibu itu cuma pegang aja tuh. Untuk dia. Dia pegang. Nah, sudah nanti untuk anak-anak saya ini. Ada seorang istri mikirkan. Sudah saya beli tanah ini nanti biar anak-anak saya besok nanti mereka. Dari ibunya dia mikir. Itulah keadilan syariat. Setelah itu Allah katakan. Fa in kunna nisa'an fawqasnataini. Jika ada anak perempuan, ini kalau diterjemahkan ini bukan di atas 2, tapi 2 atau lebih, mulai dari 2. Jika ada anak perempuan 2 atau lebih, ya falahunna sulusa matarak, maka dia dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat wahidatan falhanis, namun kalau anak perempuan itu 1, maka dia dapat setengah. Saya ulang tadi, ulang. Tadi anak perempuan berapa tadi? Penyebutan pertama 2 atau lebih. 2, 3, 4, 5 seterusnya. Maka dapat berapa? 2/3. 2/3 paham ya? 2/3. Nih Bapak para orang tua sekalian. Tolong tekankan anak-anak itu di matematika baik-baik. Dan saya mau giatkan ini nih. Kadang pondok itu prioritaskan hafalan. Tapi matematika ditinggalkan. Dikejar matematika itu kejar paket. Sayang banget. 2/3 ini kalau angka ini keluar nih. Dia mau hitung. Dia terus matematikanya gak kuat. Waris ini sudah gak ada lagi nih nanti ini hukum waris nih. Orang-orang gak bisa kuasai waris. Karena dengar 2/3 aja. 2/3. Terus 1 kurang 2/3 bagaimana? Bingung dia. Waduh, 1 kurang 2/3. Yuk gak bisa 1 kurang 2/3. Jadi minus 1. Minus 1/3. Padahal enggak. 1 kurang 2/3 berapa? 1/3. Maka yang di pesantren itu matematikanya ini harus kuat. Jangan ilmu umum kayak gini itu diremehkan ini. Ini penting banget nih ilmu ini. Karena pernah ngajar fisika. Saya background saya ini kimia fisika kuat. Karena saya di teknik kimia, dari S1-nya teknik kimia. Pernah saya ngajarin fisika, ini fisika dasar cuma rumus tekanan itu dari gaya dibagi luas gitu. Kalau fisika itu biasanya paham soal, masukin dalam rumus, pembagiannya bisa, hasilnya dapat. Ini sayangnya sederhana kayak gini, itu pun tidak dipahami. Itu sayang banget tuh kalau kayak gitu. Maka ya untuk memahami waris kayak gini, ya dasar-dasar 1 dikurangi pecahan, nah itu mesti dipahami. Dan inilah ilmu matematika yang berlaku di dunia kita keseharian. Nggak usah bingung dengan yang pelajaran yang lainnya itu cuma tambahan-tambahan aja, cuma variasi saya dalam matematika itu. Kayak 2 log 16, nanti sin cos tangen, itu nggak ada itu. Itu nggak ada temukan di pasar itu nyari jenengan pakai itu, nggak ada Pak. Nggak ada. Paling cuma ada uang 100.000 ya, nanti belanjanya sekian kembali sekian. Atau 100.000 dipecah jadi sekian, itu aja. Maka harus tahu dasar ini.
Tadi anak perempuan 2, 3 atau lebih dapat berapa? 2/3. Anak perempuan 1 dapat berapa? Setengah. Dengan catatan 2 pembahasan tadi itu selama tidak ada anak laki. Ada cerita tentang ini, pembahasan ini. Pernah seorang sahabat itu meninggal dunia. Dia meninggalkan anak perempuan. Terus anak perempuan ini dia punya paman, berarti saudara dari bapaknya yang meninggal. Saudara dari bapaknya itu yang meninggal. Anak-anak perempuan ini dulu di zaman sebelum Nabi SAW ditetapkan, Allah itu tetapkan tentang masalah pembagian kayak gini, anak-anak perempuan ini gak dapat jatah waris. Paman-pamannya rampas semua harta itu. Diambil oleh paman-pamannya tadi. Kemudian diprotes. Wahai Rasulullah, masa ini anak-anak perempuan nih dari yang meninggal tuh, ini gak dapat jatah, terus paman-pamannya itu malah ngambil jatah tersebut. Tidak dikasih sedikit pun pada anak-anak perempuan ini. Maka turunlah ayat tentang waris. Di antara kandungannya tadi yang kita lihat tadi 2/3 atau lebih, maka anak 2, 3 atau lebih, ya itu mendapatkan 2/3. Ini 2/3, terus sisanya nanti paman-pamannya nanti bisa dapat. Jadi harus ada jatah pasti untuk perempuan. Anak-anak perempuan itu dapat jatah pasti namanya. Kita sebut dengan ashabul furud. Dapat jatah pasti. Paman-paman dapat nggak? Dapat. Tapi kalau di situ ada anak laki, berlaku tadi ayat lidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki dapat 2 jatah daripada perempuan. Berarti kalau ada anak laki, paman dapat atau tidak? Paman tidak dapat. Habis di anak-anak. Kemarin saya ngisi ada orang meninggal baru 2 hari nih. Ibunya meninggal. Terus dia langsung suruh saya datang. Ustaz, datang ngisi dong tempat kami. Keluarga-keluarga pada ngumpul semuanya nih. Ini anak-anaknya hadir. 2 laki-laki 1 perempuan. Terus ada paman-pamannya nih. Berarti saudara dari ibunya hadir juga. Terus saya mulai singgung masalah ini. Ya, di antara saya kasih nasihat ketika itu, hendaklah keluarga sabar. Terus yang kedua, jangan lupa untuk beri kebaikan pada yang meninggal. Tetap doakan, kasih sedekah, penuhi janji, ya, jalin silaturahim. Kemudian buat baik dengan teman-teman dekat orang tua. Terus yang ketiga saya sampaikan, pokoknya jangan konflik. Biar tidak konflik gimana? Ikuti aturan syariat saja. Terus saya mulai nanya, maaf, ibu punya anak berapa yang meninggal ini? Ibu yang meninggal punya anak berapa? Ustaz, laki 2, anak 1. Oh sudah selesai. Maaf, saudara-saudara ibu gak dapat sama sekali. Wah, bisa Ustaz kayak gitu? Iya, gak dapat. Kenapa? Ada anak laki, ada anak lanang di sini, maka dia berhenti pembagian harta di situ. Saudara-saudara dari yang meninggal tadi tidak dapat. Tapi kalau anaknya cuma perempuan saja, tidak ada anak laki, anak perempuan tadi kalau 2 atau lebih dapat berapa tadi? 2/3. Sisanya 1/3. Nah, cari itu saudara-saudara yang meninggal. Maka catatannya tadi 2/3 untuk 2, 3, 4, 5 seterusnya anak perempuan, ya toh? Selama tidak ada anak laki, kalau anak perempuannya cuma 1 dapat berapa? Setengah. Oh, maka beruntung ini yang punya istri itu anak tunggal. Tapi mohon maaf Pak, itu harta untuk dia, bukan harta jenengan loh itu. Sudah senyum-senyum, saya alhamdulillah istri saya setengah Ustaz. Iya, itu untuk dia. Kalau dia nggak kasih jenengan ya jangan protes. Karena mau jatah untuk dia sebagaimana pembahasan kita tadi. Oke, untuk mengatasi rebutan dulu di sini. Ini nanti saya sampai jam 6 saja ini. Kita tanya jawab setelah ini. Saya yakin masalahnya sudah numpuk dalam pikiran jenengan ini.
Pengen nanya ini pokoknya. Waduh Ustadz saya nggak dapat Ustadz. Wah Ustadz saya dapat lebih Ustadz. Terus digimanakan? Ini kita bahas ini. Solusi untuk rebutan harta kita selesaikan ini sama-sama nih. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan memberikan kesadaran untuk kita semuanya pada ilmu dan amal. Yang pertama, solusi dari masalah ini adalah tadi sudah kita singgung di awal, kembalikan kepada syariat. Berarti nanti kembalikan pada An-Nisa ayat 7, An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, An-Nisa ayat 176. Untuk pahami kayak gitu, ya kalau kita tidak bisa pahami langsung, tanyakan pada ustadz, konsultasikan baik-baik. Dan orang yang memang dia itu sadar agama, ustadz ngomong apa aja pembagian kayak gini, dia terima. Saya senang banget kalau lihat keluarga kayak gitu. Saya pernah dapat konsultasi keluarga besar, mereka Zoom semuanya dengan saya. Saya bilang kalau 1-2 nggak mau. Kenapa? Semuanya aja, semuanya dikumpulin. Ada pihak kakak ini yang bagus sekali, kakak yang koordinasi semuanya ini. Kalian manut aja itu ustadz ngomong apa sudah terima aja. Saya bilang, masya Allah nih jarang keluarga kayak gini. Yang ada kakaknya ngomong, ada yang bantah. Wah sudah nggak usah ikut-ikut aja gitu. Ada juga yang sekongkol dengan ustadz juga. Ustadz, kami ini sudah mulai dia singgung masalah dia sampai intinya tuh dia pengen dapat banyak. Kerjasama tuh dengan ustadz tuh. Yang jadi nggak murni lagi. Kembalikan benar-benar murni pada syariat. Terus yang kedua, kita itu kadang punya problem. Istilah ini perlu kita luruskan. Yaitu dalam masalah hibah, dalam masalah wasiat, dalam masalah waris. Ini 3 hal berbeda. Ini ceritanya, story-nya masing-masing berbeda Bapak. Ini enggak sama. Hibah itu pembagian ketika hidup. Dieksekusi ketika hidup. Berarti ketika yang bagi itu masih hidup sudah selesai. Itu namanya apa? Hibah. Tadi sudah kita singgung di awal, hibah itu disunahkan untuk adil. Kalau ulama Syafi'iyah sendiri menilai, adil itu tidak mesti sama. Maaf, adil itu dalam hal ini tidak mesti ikut hukum waris. Kalau waris tadi kan 2 anak laki, 1 anak perempuan. Kalau untuk hibah tidak, sama aja sudah cukup. Artinya misalnya anak perempuan tadi, anak 3 tadi, perempuan 1, laki-laki 2, dibagi rata saja. Gak mesti 2:1. Terus yang kedua tadi apa? Wasiat. Wasiat itu pesan sebelum meninggal. Jadi ada tanda-tanda meninggal dulu. Bukan wasiatnya 10 tahun sebelum meninggal. Dan wasiat itu bisa berubah. Kalau jangka waktunya terlalu lama kayak begini. Pesan sebelum meninggal dan dieksekusi setelah meninggal. Tapi aturan pentingnya 2. Aturan pentingnya 2. 1. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Kata Nabi SAW, la wasiyata li warisin. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Tadi misalnya punya anak perempuan 3 tadi itu. Dia kasih semuanya untuk anak perempuan. Biar apa? Paman-paman gak usah dapat. Gak bisa. Wasiat tidak boleh untuk ahli waris. Yang kedua, wasiat tidak boleh lebih daripada 1/3. Kata Nabi SAW, wasulus katsir. 1/3 itu banyak. Oke? Sudah itu? Oke. Satu lagi apa? Waris. Waris itu pembagian ketika sudah meninggal, dieksekusi ketika sudah meninggal, dengan catatan yang mati, yang meninggal tadi dipastikan meninggal dulu. Dipastikan dulu. Terus
Yang dibagi dipastikan masih hidup. Paham? Yang tadi yang meninggal dipastikan meninggal dulu. Jadi nggak boleh ada pertanyaan nanti masuk, Pak Ustadz, saya warisannya hitungnya gimana? Bapak saya ini masih hidup, punya tanah 5 nih, di 5 tempat. Saya jawabnya pasti begini, Pak, ditunda dulu. Saya nanti kalau mau jawab lebih kasar lagi nih, siapa tahu yang nanya meninggal duluan. Gimana coba? Pusing kan? Pernah ada kasus yang nanya ke saya itu, Pak Ustadz, kakak saya itu, dia pinjam uang ke saya. Ya namanya orang pinjam duit itu kan kadang balik, kadang enggak. Betul enggak? Saudara juga sama ya? Sama? Sama Pak? Sama aja. Dia bilang sama saudaranya ini, karena ditagih-tagih terus, dia bilang gini, jatah warisku besok, pokoknya itu untuk lunasi itu. Saya jawab, iya, kalau dia dapat jatah waris. Kalau nggak dapat gimana? Kapan dia nggak dapat? Ya meninggal duluan. Saya bilang, jangan mau. Suruh bayar pokoknya. Jangan dia bilang nanti jatah warisku besok itu untuk ini. Nggak bisa. Jelas ini ya? Terus. Solusi ketiga untuk selesaikan rebutan harta. Setelah kita pahami tadi, yang ketiga itu adalah bagi kita yang dapatnya kurang, agar hubungan silaturahim keluarga terjaga, baiknya mengalah. Mengalahnya tulis besar. Ini penting banget ini. Kalau nggak saya tegasin ini nanti ngel-ngelan terus habis ini nih. Jadi saya kasih tahu alasannya. Terus bagi yang dapat lebih, bisa kan dapat lebih kan? Bisa. Mudah-mudahan Allah beri taufik untuk sadar. Ini berat banget kalau yang ini nih. Mengalah masih lebih mudah loh. Mengalah itu artinya apa? Mengalah itu artinya gimana? Kalau dalam masalah rebutan kayak gini, sudahlah nerimo aja lah, sudah itu urusan mereka aja deh. Sebagian keluarga tuh saya bilang, Bu, sudah nggak usah ngurus itu, sudah biarin aja itu. Saat mereka bahas kayak gini, biar mereka aja bagi aja sendiri tuh. Kan mereka nggak mau ikut di aturan kan, nggak mau ikuti aturan syariat kan, sudah bagi aja. Jadi dikasih jatah kayak gini sedikit, sudah ngalah aja. Kenapa milih ngalah? Satu, supaya hubungan silaturahim tetap terjaga. Seandainya mau milih pun untuk tuntut, bisa menang, bisa. Di pengadilan bisa tuntut, bisa. Tuh, bayar pengacara aja tuh. Tapi ketika jenengan dapat, insya Allah setelah itu diam-diaman terus. Gak pernah tegur sapa, gak pernah ucapkan salam, sampai selesai. Betul gak? Itu lebih berat. Maka kadang sebagian pengacara itu mereka menyesal. Sudah menangkan kasus ini. Tapi ditanya, Pak dengan saudara gimana? Masya Allah Pak, itu gak pernah lagi hubungi saya. Gak pernah lagi ini hubungannya baik. Beda kalau pilih ngalah. Sudah tetap masih bisa silaturahim, masih bisa kunjungi. Dan insya Allah bagi yang milih ngalah, Allah akan bukakan lagi pintu rezeki yang lain. Kayak dari Imam Ibnul Qayyim. Satu pintu tertutup, satu pintu rezeki tertutup akan dibukakan pintu lain. Ingat baik-baik. Mau tunjukkan buktinya? Hah? Ini mau tunjukkan bukti satu pintu tertutup dibukakan pintu lain lagi nih. Baik, Imam Ibnul Qayyim itu bawa logika dalam masalah ini. Logika ini sudah kita alami. Saat dalam perut ibu, rezeki kita itu bergantung pada satu pintu, lewat tali pusar. Ada kan di situ kan anaknya itu akhirnya tumbuh besar sampai nanti 9 bulan kemudian keluar. Berapa pintunya di situ?
pintu rezekinya satu. Setelah itu keluar, pintu rezeki ini ditutup, berganti dengan 2 puting susu ibunya. Lebih enak, lebih nikmat, lebih lezat. Dan dia tidak ingin balik kepada pintu sebelumnya. 1 pintu terganti berapa? 2. Terus selamanya dengan ibu terus? Nyusu terus sama ibu? Tidak. Ketika sudah 2 tahun disapih, kemudian pisah tuh dengan susu tadi, berganti pada 4 pintu rezeki. Imam Ibnul Qayyim katakan 4 pintu rezeki ini adalah 2 makanan, 2 minuman. 2 makanan itu dari tanaman dan hewan. 2 minuman itu dari air dan susu. Totalnya berapa? 4. 2 berganti berapa? 4. 4 ini lebih enak, lebih lezat, lebih nikmat, lebih banyak. Sudah kita alami belum? Sudah dialami belum? Pengen balik ke yang dulu lagi? Enggak. Kaidahnya betul nggak tadi? 1 pintu rezeki ditutup, diganti berapa? Lebih banyak. Bahkan 1 diganti 2. 2 diganti berapa tadi? 4. Kalau orang beriman pun kata Imam Ibnul Qayyim meninggal, besok digantikan 4 ini dengan 8 pintu surga. Sudah ngalah saja. Dah? Terus yang terakhir. Yang terakhir, hilangkan sifat yang jelek-jelek tadi yang kita sebut di awal. Sifat syuh, pelit, sifat rakus, itu hilangkan. Di antara bentuk bagaimana kita hilangkan itu, ikuti syariat, banyakin sedekah, ada kewajiban nafkah, zakat ditunaikan. Insya Allah kita akan lebih menerima keadaan kita saat ini. Demikian, semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, saya beri waktu maksimal 15 menit. Silakan jika ada yang mau bertanya. Bertanya kaitannya dengan materi. Enggak dengan materi enggak akan saya jawab. Tanya tentang jomblo enggak ada, tadi saya bahas jomblo. Ya, monggo. Ya, silakan Pak. Seandainya itu orang udah punya rumah, terus nanti kesepakatan saudara-saudara itu yang lain mengalah, itu berarti umpama tidak menerapkan hukum waris, berarti tidak bisa. Semua saudara tadi itu paham syariat atau tidak? Seandainya paham. Seandainya paham, terus? Jadi maksudnya dia keluarganya itu sudah mengalah, diserahkan kepada. Nah, solusinya mudah. Di kompilasi hukum Islam itu sebutkan kalau pembagian waris itu awalnya sudah mengikuti syariat. Terus sebagian pihak akhirnya setelah itu merelakan haknya pada yang lainnya, boleh. Berarti tentukan dulu pembagian. Saya ingin tanya pada jamaah sekalian, pembagian waris itu harus ada duit atau tidak? Pak siapa tadi? Pak Atib bilang harus ada duit. Kalau tidak ada duitnya? Kalau tidak ada duitnya cuma dalam bentuk tanah, dalam bentuk rumah, bisa bagi waris? Bagaimana caranya? Hah? Ditaksir. Taksir ke piye, Pak? Hah? Taksir harga. Ya kalau memang nggak laku-laku, itu harganya aja nggak jelas. Hah? Ini kayaknya jamaah ini semuanya ini semua mikir duit terus ini semuanya dari awalnya, ya Allah. Tadi jenengan baca di ayat aja tadi itu nggak sebutkan duit loh, itu cuma sebutkan apa? 2/3 tuh tadi, setengah tuh, nggak dalam wujud angka loh, angka jelas dapat sekian rupiah nggak ada. Maka perlu dipahami bagi waris itu bukan bagi uang, itu bagi bagian, bagi saham. Dipahami dulu ini pertanyaan ini bagus sekali nih. Yang pertama nih, itu bagi saham. Jadi kalau kita punya rumah misalnya, ini misalnya ada rumah pusaka nih. Anak-anak mau supaya ini dibagi, tapi belum laku-laku. Maka bagi kepemilikan saja. Tadi anaknya 2, baginya gimana tadi?
Laki-laki 2, perempuan 1. Berarti laki-laki 2/3, perempuan 1/3. Angka ini disimpan saja. Ustaz, duitnya gak ada duit. Oh, kami butuh duit. Gampang. Kamu dapat jatah berapa? 1/3. Terus jual tuh sama saudaramu yang dapat berapa tadi? 2/3. Terus disusui. Akhirnya uang kan kamu dapat. Tapi kamu gak dapat jatah lagi. Sudah, dapat uang gak? Dapat. Saya contohkan lagi. Kalau punya sapi 1 miliar, baginya gimana? Cara baginya gimana, Pak? Bisa nggak ada sapi 1 miliar? Bisa ya? Oke. Cara bagi kalau warisannya berupa sapi 1 miliar. Cara baginya gimana? Hah? Dibagi sama saja kan? Tapi ada yang tadi kayaknya mau berpikir gini. Ya wes disembelih aja Ustaz. Di belakang mau teriak gitu sebenarnya tapi malu dia itu. Wes disembelih aja Ustaz. Habis berapa? Ya dibagilah. Iya siapa yang makan daging sebanyak itu tuh langsung tuh. Mau dijual pun itu belum tentu laku. Maka pahami ini dulu baik-baik. Bagi waris itu bukan bagi uang namun bagi saham. Jelas ya? Oke, siapa lagi? Monggo. Kalau misalnya di masa masih hidup ada beberapa saat masih hidup masih ada beberapa tanah yang sudah diwariskan, sudah dihibahkan. Nah, ada tanah sudah dihibahkan ke anak-anak. Oke. Tapi ada satu yang belum. Ada satu anak yang belum. Ada satu tanah yang belum. Oh, satu tanah yang belum. Tapi semua anak-anak sudah dapat belum? Sudah dapat. Oke. Terus meskipun tanah tersebut diunit dari beberapa anak. Oke. Itu gimana? Yang sudah dibagi semuanya sudah dapat ya? Sudah. Ridhokan saja semuanya ini hibah sudah selesai. Satu tanah ini yang belum dibagi. Oke. Yang punya harta ini sudah meninggal apa belum? Belum. Nanti pertemuan berikutnya baru nanti tanya saya lagi. Iya tuh Pak. Sudah saya jelaskan kan? Berarti saya harus hadir lagi berarti ya. Nah. Kalau enggak, bagi ketika hidup. Bagi ketika hidup. Anaknya 3, yes dibagi 3 Pak. Sudah itu. Kalau sudah dibagi ketika hidup, oh Ustaz warisnya enggak ada. Ya sudah kan sudah dibagi. Waris urusan lain lagi. Harta yang tersisa yang lainnya. Itu bisa. Tapi biasanya problemnya bukan ini Pak. Problemnya itu ada orang tua sudah bagi ke misalnya anak itu 5, 4 sudah dapat, 1 belum. Nah ini yang biasanya jadi problem ini. Kan orang tua masih hidup ya tinggal kasih 1. Namun masalahnya orang tua sudah meninggal. 1 ini belum dapat saat hidup. Oh ini harus rapat kabinet lagi ini. Mereka kumpul kemudian rembuk. Ini gimana ini? Kemarin Bapak Ibu cuma bagi 4 untuk 4 orang, 1 belum. Ya tinggal mereka rembukan supaya ini dapat jatah. Baru nanti urusan waris, nanti urusan sendiri. Kalau seandainya 4-4-nya itu nggak mau dibagi, ya kita pakai solusi tadi. Ya ini mau mengalah atau tidak. Pembahasan waris, pembahasan sendiri. Nanti 5-5-nya dapat lagi pembagian waris. Walaupun nanti ada 1 ini tidak adil. Karena sebab orang tuanya dulu ketika hidup. Gitu. Baik. Pak Rizal. Ya. Saat meninggal dengan istri. Berarti istri sebelumnya cerai? Oke. Istri terakhir punya anak 3. Dari istri terakhir tadi. Padahal ada dari istri-istri sebelumnya punya anak. Anak dari istri yang lain. Oh itu dia wasiatkan. Oke. Padahal total anak semuanya 10.
Nah, ini nanti rembuk lagi satu keluarga, ya. Iya. Bisa. Masih lebih enak kayak begitu semuanya dapat. Lebih enak seperti itu daripada cuma ketiga saja 7 nggak dapat. Ya, itu masih lebih mending, kurangi mudarat. Gak apa-apa. Makanya rapatin aja deh, rapat kabinet. Besok rapatin aja, Pak. Ya. Iya. Iya, Masya Allah. Real. Oke, baik. Terus mana lagi? Bentar, Pak. Ketika semasa hidup ada orang tua yang meminjamkan uang ke anaknya. Orang tua pinjamkan uang ke anaknya. Jadi ketika ngobrol, orang tua ini bilang kalau misalnya bisa dibayar, kasih alhamdulillah. Kalau bisa dibayar alhamdulillah. Bisa dibayar pun nggak apa-apa. Kalau tidak bisa dibayar pun nggak apa-apa. Terus beberapa bulan kemudian orang tua meninggal. Terus orang tua meninggal. Tapi yang dibicarakan itu hanya kepada satu anak saja, sementara anak yang lain tidak tahu tentang itu tadi. Kalau boleh, kalau bisa dibayar, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nah itu gimana? Ini jadi sengketa berikutnya lagi karena mau bagi waris. Karena kan yang bicara itu cuma satu orang. Yang bicara cuma satu. Nah itulah problem tadi, kurang komunikasi dan kurang musyawarah. Kalau mau bagusnya kumpulkan lagi itu anak-anak. Terus dia bicara aja. Saya kemarin diberi sama bapak itu kayak gini tentang masalah utang. Kalau mereka semuanya ridho ya aman. Tapi kalau semuanya tidak ridho, ya bagaimana mau dirampungkan? Ini harus dibahas dulu. Baru kemudian bahas masalah waris. Komunikasikan lagi. Kita itu biasanya punya masalah karena kurang komunikasi dengan keluarga. Gitu ya. Oke. Mana lagi? Ya. 2 bersaudara. Dua-duanya laki-laki. Orang tua pernah kasih tanah ke yang pertama. Terus yang kedua, oh, jadi yang kedua ini nanti dapat tanah yang dihuni sama orang tua, tapi luasnya lebih daripada tanah yang untuk orang anak pertama. Orang tua sudah meninggal ketika ini masih hidup. Oke. Orang tua kumpulkan lagi berarti semuanya itu 2 itu. Ini masalahnya ini. Bisa saja anak ini 2 ini ridho nih. Tapi masalahnya ini di belakang dia ini ada istri. Wah, mulai panas-panasin di rumah itu. Itu tuh. Kita dapat segini itu istrinya itu, ya Allah. Makanya kan Nabi SAW itu katakan dalam hadis yang disebutkan dalam Sahihul Jami, ada 3 hal itu jadi simpanan dan harta terbaik. Kalau dimiliki itu, Masya Allah kita dapat simpanan luar biasa. Qalbun syakir, walisanun dzakir, wa zaujatun salihatun tu'inuka fi amri dunyaka wa dinika. Ada hati yang rajin bersyukur, ada lisan yang rajin berzikir. Kemudian ada istri soleha yang dukung untuk urusan dunia dan agama. Istri soleha itu harusnya bagaimana sikapnya? Sudah biarkan saja. Jangan nambah masalah lagi. Ini di belakang ini kadang nih dorongnya ini gak baik ini. Sudah mas, ayo mas, utang kita banyak mas. Padahal tadi kalau cuma dirapatin saja, walaupun tadi ya kakak dapat sedikit, adik dapat lebih banyak gitu. Kalau memang saling ridho selesai kan? Selesai. Sudah, saya sebagai kakak sudahlah untuk adik aja dia mungkin punya kebutuhan lebih banyak, sudah nggak apa-apa gitu. Selesai. Jangan sampai ada cerita-cerita di belakang lagi, pulang gitu istrinya komen lagi. Sudah? Kalau gitu istrinya diapain ini? Mul batinnya itu diganti aja Ustaz dengan yang baru. Itu intinya aja. Rapatin ya. Omongan di belakang ini gak usah didengar. Kalau memang ini sudah selesai. Ya,
ridhoi dengan pembagian tadi. Ya, kembali ke komunikasi lagi. Gitu nggih? Mana? Ketika ada sebagian anak mengenai waris itu kemudian apatis itu ya barangkali salah satu sebabnya merasa sudah mapan. Ada yang merasa sudah mapan, terus Mapan ngurusi waris lah. ngapain bagi waris? Akhirnya pembagiannya gimana? Ya itulah, artinya kayak stuck gitu. Karena Oh, biasanya ini ada yang memang susah saudaranya ini, dia pingin tapi mau ngomong, ini kakak-kakak semuanya sudah punya duit semuanya nih, kayaknya nggak peduli ini. Ya tinggal ngomong saja. Gimana ini kita mau rembuk dalam masalah ini? Kan angka itu sudah pasti. Jatah sudah pasti. Maka tadi ada yang nanya pakai wasiat ngapain? Meninggal aja. Anak 2 dapat jatah berapa tadi? 2:1 kan? Selesai. Jadi jatah sudah ada itu. Jatah itu sudah pasti. Yang nggak pasti apanya? Nah, umur kita, terus itu nanti wujudnya uang gitu aja. Angkanya sudah pasti. Maka kalau ada yang meninggal itu, saya itu biasanya kalau pergi lahir saya sudah hitung itu di orang-orang lihat sini. Pak Ustadz ngapain Pak Ustadz? Saya itu tahu itu warisnya semuanya itu sudah saya hitung di tempat ini. Oh bisa ya? Oh bisa. Nah, istrinya meninggal, suaminya dapat 1/4, anak-anak dapat 3/4. 3/4 itu bagi 3 tuh anaknya itu tadi itu. Langsung saya hitung di tempat. Karena apa? Jatahnya sudah pasti. Maka kalau di sini ada yang kayak misalnya nggak peduli itu sudah, ini kan sudah pegang angka. Yang kayak ini nggak mau nih. Sudahlah, ini untuk adik-adik saya saja. Sudah, dia berarti relakan yang jadi jatah dia, tinggal kasih ke yang lain. Yang penting kan sudah tahu pembagian syar'i gitu. Itu namanya merelakan apa yang jadi jatah kita. Baik, satu terakhir. Ya. Angkanya sudah ketemu. Kalau misalkan tanah itu sebaiknya dinominalkan atau dibagi ukurannya? Dinominalkan atau dibagi ukuran? Keridoannya bagaimana coba lihat. Ini kalau mereka rembuk ini bagaimana baiknya aja. Soalnya kalau dibagi ukuran, ada yang dapat ukurannya pas pinggir jalan. Kena jalan tol. Dapatnya 2 miliar. Yang enggak dapat pinggir jalan, yang enggak kena tol, ya sudah. Maka rapatkan lagi baik-baik. Ya, komunikasikan lagi karena ada tidak untungnya nanti kalau pembagiannya itu dibagi bagian gitu. Beda dibagi nilai. Ya, beda dibagi nilai. Pokoknya dibagi terus dapat keridoan masing-masing. Nah, sudah cukup itu. Insyaallah aman nantinya. Dan selama tadi ya tidak ada rong-rongan orang di belakang. Ya. Baik, satu lagi. Nah. Ya. Konsultasi apa maksudnya? Masalah waris, masalah hibah, masalah yang tadi 3 itu. Kita mau konsultasi ke Ustaz itu bagaimana? Bisa? Makanya seperti itu. Saya ada ini buka konsultasi online, nanti bisa lihat di Instagram saya. Iya, ada di Instagram ya. Nanti ada kontak konsultasinya. Bisa Pak. Saya biasanya selesaikan itu. Tapi catatan penting di sini ya. Kalau ini sudah mencakup keluarga besar, saya biasanya minta semuanya hadir. Itu enak itu kalau minta semuanya hadir itu. Selesai itu semuanya insya Allah. Tapi masalahnya ini kadang cuma satu orang ini dan dengan dia saja. Saya bingung juga. Saya jawab, habis itu pulang dia bertengkar lagi dengan kakak-kakaknya semuanya tuh. Iya kan? Dia kan sudah tahu yang benar nih. Saya dapat jatah segini nih, betul nih Pak Ustadz ini. Pak Ustadz ngomong ini dalil-dalilnya nih. Wes lengkap. Setelah itu dia pulang ngapain? Dikumpulin tuh semuanya tuh sini saya ceramain ini nih Pak Ustadz ngomong ini. Saya rekam ini. Yang lainnya belum tentu terima. Itu aja. Jadi kalau sudah mencakup keluarga besar, ayo konsultasi bareng-bareng. Sekarang sudah ada zamannya Zoom. Ya, bisa itu diselesaikan dan banyak saya atasi kayak gitu. Alhamdulillah semuanya saling ridho, semuanya sepakat, ada yang relakan ke yang lainnya gitu. Wah, enak kayak gini. Gitu ya.
Baik, itu saja yang kita bahas untuk pagi ini. Semoga Allah berikan keberkahan rezeki, beri keberkahan untuk ilmu kita, beri keberkahan untuk amal kita, dan Allah utuhkan keluarga kita semuanya, sedulur-sedulur kita. Semoga rezeki kita senantiasa dipenuhi keberkahan dan dijauhkan dari segala macam konflik. Demikian kami cukupkan. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, bisa sholat syuruk setelah ini monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.